adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Evan berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Oke, adik-adik sebelum kita memulai ibadah hari ini, Evan mau memberikan 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain pengumuman. Dan yang pertama adalah, untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini, adik-adik perlu menyiapkan televisi yang tersambung internet atau menggunakan HP, tablet, atau juga laptop. Jadi, nanti adik-adik bisa mengikuti ibadah secara streaming. Dan yang kedua, adik-adik berpakaianlah yang rapi dan sopan. Seperti adik-adik kalau pergi ke gereja, ya pakaiannya yang bagus gitu, rapi, terus duduk yang manis di depan layar. Dan yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak pembina yang memimpin pujian. Kalau kakak pembina di sini minta untuk adik-adik angkat tangan, angkat tangannya. Kalau misal kakak pembina di sini minta adik-adik untuk melompat, melompat, dan selain sebagainya. Dan yang keempat, adik-adik juga harus mengirimkan dokumentasi melalui kakak-kakak pembina yang tersedia. Misalkan adik-adik di kelas Gideon kirim ke kakak-kakak yang membina di kelas Gideon dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen. Hah, gimana absennya? Caranya gampang sekali. Caranya, adik-adik tinggal komen di live chat, tulis nama, kemudian kelas. Setelah itu, adik-adik sudah terabsen deh. Selebihnya, tidak ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali nih kita berjumpa lagi ya hari ini ya. Pastinya dengan semangat yang baru, sukacita yang baru untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Kak Vera mau ajak semua kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi Kak Vera mau nyapa nih, shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Yang luar biasa dan dahsyat bisa mengepalkan tangannya sambil bilang, dahsyat luar biasa. Sekali lagi ya Kak Vera nanya, gimana kabar semua? Dahsyat luar biasa, wah hebat-hebat, semangat semua. Yuk masih bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Kalau kau anak Tuhan. Yuk kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Sambil tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan putar-putar. Kalau kau anak Tuhan putar-putar. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan putar-putar. Kalau kau bilang amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan. Yang keras ya. Kalau kau semuanya, semuanya. Amin. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan semuanya. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wow, semangat-semangat luar
Luar biasa semua, Kak Vera kasih 2 jempol buat adik-adik semua ya. Nah, kita mau lanjut naikkan pujian lagi buat Tuhan. Karena kita masih semangat-semangat memuji nama Tuhan, kita mau naikkan pujian, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Siap-siap. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang empat, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan oh Yesusku. Ore. Wah, kasih Tuhan Yesus indah-indah dan sangat indah buat setiap kita ya. Silakan duduk adik-adik. Mari kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mari dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta
semua adik-adik, lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sungguh kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Ajar setiap kami, untuk kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Kakak akan memberikan temanya adalah bermurah hati. Nah, adik-adik tahu gak sih apa itu bermurah hati? Nah, selanjutnya kita akan belajar ya dari firman Tuhan hari ini. Kakak akan memberikan ayatnya. Adik-adik bisa catat ya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Nah, adik-adik dengan tema kita hari ini yaitu bermurah hati. Kira-kira bermurah hati itu seperti apa ya? Nah, jadi bermurah hati itu adalah apa? Suka memberi, adik-adik suka menolong orang lain. Nah, adik-adik kita akan belajar dari tokoh Alkitab ini adik-adik. Dan tokoh Alkitab itu adalah seorang ibu janda adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik di suatu negeri, dan di suatu negeri itu ada seorang raja adik-adik. Dan raja itu adalah Raja Israel. Namanya adalah Ahab adik-adik. Nah, Ahab ini mempunyai seorang istri. Namanya itu adalah Isabel. Nah, Raja Ahab dan Isabel ini adik-adik mereka menyembah kepada Baal adik-adik. Mereka membuat patung untuk menyembah patung itu adik-adik. Dan Raja Ahab ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan adik-adik. Dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Dan Tuhan katakan bahwa negeri itu akan dihukum adik-adik. Nah, kira-kira apa yang terjadi di negeri itu adik-adik? Di negeri itu terjadi apa adik-adik? Bahwa hujan tidak akan turun. Hujan itu tidak akan turun dan akan terjadi kelaparan adik-adik. Dan ketika negeri itu terjadi kelaparan adik-adik, di situ Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit adik-adik. Nah, di situ Nabi Elia tinggal di situ adik-adik, dan Tuhan katakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada apa? Burung gagak adik-adik untuk apa? Memberi makan kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia bisa apa? Minum air di tepi sungai itu adik-adik. Dan suatu ketika adik-adik, sungai itu menjadi kering. Wah, gimana nih? Sungainya udah kering. Tapi Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Elia. Tuhan katakan, pergilah ke Sarfat. Dan Nabi Elia taat adik-adik, dia pergi ke Sarfat. Nah, sampai di Sarfat, dia bertemu dengan seorang ibu janda adik-adik. Dan sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Elia bahwa Tuhan memerintahkan kepada seorang janda untuk memberikan dia makan adik-adik. Dan ketika dia bertemu dengan ibu janda itu adik-adik, dia meminta air. Mungkin karena perjalanannya tadi udah jauh. Ketika dia bertemu dengan ibu janda ini adik-adik, dia meminta air. Dan ibu janda itu pergi untuk mengambil air buat Elia adik-adik. Tapi ketika ibu janda itu pergi untuk mengambil air, Elia minta sepotong roti lagi adik-adik kepada ibu janda itu. Tapi ibu janda itu berkata adik-adik bahwa dia tidak mempunyai sedikit roti pun. Dia hanya mempunyai
segenggam tepung dan sedikit minyak adik-adik. Nah, tetapi Nabi Elia katakan kepada janda itu, pergilah, pulanglah untuk mengolah tepung itu dan minyak itu untuk menjadi roti. Dan ibu janda itu berkata bahwa ketika dia memberikan roti itu, karena roti itu roti yang terakhir untuk makanan pada waktu itu adik-adik, makanan dari ibu janda ini adik-adik, karena mereka sudah kehabisan makanan dan tidak ada lagi makanan di negeri itu adik-adik. Dan akhirnya ibu janda ini tetap taat adik-adik. Dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dan Nabi Elia mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati janda itu adik-adik. Dengan apa? Minyak yang tadi. Minyak dan tepung yang masih ada. Itu tidak akan berkurang adik-adik. Tidak akan habis. Nabi Elia katakan seperti itu kepada janda itu adik-adik. Nah, akhirnya janda itu pun mengolah tepung itu dan minyak itu untuk menjadi roti, dan itu diberikan kepada Nabi Elia. Dan setelah itu ibu janda itu mengolah makanan untuk ibu janda itu sendiri dan anaknya. Dan tahukah apa yang terjadi adik-adik? Bahwa betul apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, bahwa minyak yang tadi dan tepung yang segenggam tadi itu tidak berkurang dan tidak habis adik-adik. Dan mereka masih bisa makan untuk bertahan hidup selanjutnya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, apalagi yang terjadi dengan ibu janda ini? Anaknya jatuh sakit adik-adik, dan sakitnya itu berat sekali. Dan pada waktu itu adik-adik, sampai anak itu nafasnya udah gak ada lagi, udah gak bernafas lagi adik-adik, dan dia meninggal. Tetapi Nabi Elia membawa anak itu ke kamar atas, dan dia membaringkan anak itu ke tempat tidur, dan Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk apa? Supaya anak ini bisa hidup kembali. Dan akhirnya Nabi Elia berdoa kepada Tuhan adik-adik, dan Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Dan akhirnya apa? Nabi Elia membawa turun anak itu ke bawah dan memberikan kepada ibu dari dan Nabi Elia memberikan anaknya itu kepada ibunya. Dan di situ ibu janda itu percaya bahwa Elia adalah hamba Tuhan, dan ibu janda itu percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu benar adik-adik. Nah, apa yang bisa adik-adik belajar dari firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik bisa belajar dari seorang ibu janda ini adik-adik, bahwa adik-adik bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik bisa bermurah hati kepada orang lain. Misalnya nih, teman-teman adik-adik mungkin ada yang tidak memiliki jajan di sekolah. Nah, adik-adik bisa membagikan jajannya kepada mereka. Adik-adik bisa menolong mereka, memberikan kepada mereka. Nah, misalnya di rumah nih ada Koko, ada Cici kan, ada Dede. Nah, misalnya Cici mungkin punya makanan nih, tapi Kokonya nggak punya makanan. Terus Dedenya juga nggak ada makanan gitu. Tapi Cici bisa bagikan kepada Koko dan Dedenya. Nah, begitupun yang Koko sama Dede ya, bisa berbagi juga kepada Cici. Nah, oke adik-adik, nah, hari ini kita mau terus belajar untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati yang bermurah hati kepada orang lain.
Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada tugas nih dari kakak, adik-adik bisa membuat kreativitas untuk menghias makanan ya. Bisa nasi goreng, bisa roti, atau apapun itu yang ada di rumah, adik-adik bisa menghias makanan itu ya adik-adik. Dan setelah adik-adik menghias, nanti adik-adik foto dan kirimkan ke kakak pembina masing-masing lewat WhatsApp ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau boleh memakai kehidupan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan Engkau taruh di dalam setiap hati kami untuk kami boleh memberi, untuk kami boleh menolong orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, balik lagi sama Kak Evan di sini dan hari ini kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Kak Susmi. Dan yang terberkati boleh lambaikan tangannya di kamera. Iya, kita semua terberkati, haleluya. Dan hari ini Kak Evan mau memberikan beberapa pengumuman penting buat kita semua. Yang pertama adalah minggu depan ada yang spesial. Apa tuh? Bukan martabak telur. Bukan karena telurnya ada 2 atau 3. Tapi yang penting adalah Gereja Anak Holy Kids minggu depan akan mengadakan ulang tahunnya yang ke-14. Wow, kita semua pasti happy, kita pasti semua merasakan sukacita karena Holy Kids sudah 14 tahun loh. Nah, jadi minggu depan kita tetap ada ibadah jam 9.30 di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Dan seperti biasa adik-adik juga harus menggunakan pakaian yang rapi. Ya, apalagi ini ulang tahun ya. Jadi adik-adik mungkin harus pakai baju yang bagus, yang paling bagus. Kayak misal adik-adik datang ke pesta ulang tahun teman atau bahkan ketika adik-adik sendiri ulang tahun ya. Dan juga kita harus mempunyai sukacita yang luar biasa karena minggu depan kita bersama-sama akan merayakan, ada juga nanti penampilan-penampilan dari teman-teman kita. Nah, gimana adik-adik penasaran? Nah, kakak tunggu ya minggu depan jam 9.30 pagi di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Dan kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk sukacita yang melimpah daripada-Mu yang telah menaungi setiap kami. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang telah mengajar kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kembali kami di minggu depan di ibadah Gereja Anak Holy Kids dengan sukacita yang lebih luar biasa lagi Tuhan daripada-Mu. Dan kami bisa sama-sama merayakan ulang tahun Gereja Anak Holy Kids yang ke-14 dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dan adik-adik jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan stay healthy buat kita semua. Bye-bye, God bless you all.